Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session by Foster & Bridge Indonesia. Kali ini saya Nastiti yang akan berperan sebagai host untuk memandu sesi webinar hari ini. Nah, rekan-rekan, terkait topik kali ini, perubahan dalam tempat kerja dapat menimbulkan emosional intens, kecemasan, ketakutan yang mungkin dapat menyebabkan burnout, dan juga resistensi terhadap perubahan yang bisa lebih besar lagi. Jadi pada sesi webinar kali ini selama 1,5 jam ke depan, topik yang akan kita bahas bersama adalah Be More Adaptable by Applying Emotional Intelligence at Work yang akan difasilitasi oleh Bapak Ubaidillah Anwar, CSC. Sebetulnya adalah kebutuhan mendasar di dunia kerja. Apa itu? Setiap orang di dunia kerja idealnya harus bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan adaptif dan kebutuhan generatif. Nah, apa yang saya maksudkan dengan kebutuhan adaptif? Kebutuhan adaptif itu setiap orang harus beradaptasi dengan tuntutan zaman. Misalnya sekarang itu setiap orang harus bisa menerima digitalisasi, maka kita harus berusaha membekali diri dengan skill-skill yang dibutuhkan oleh tuntutan digital tersebut. Itulah yang disebut dengan adaptif. Yang kedua, tentu kebutuhan adaptif saja tidak cukup. Kalau kita hanya memenuhi kebutuhan adaptif, hidup kita hanya survival. Kita hanya bisa hidup gitu. Tentu semua orang ingin meraih yang lebih lagi. Karena itu kita perlu memenuhi kebutuhan generatif. Apa maksudnya kebutuhan generatif itu? Selain kita perlu beradaptasi dengan lingkungan, kita pun perlu menunjukkan apa keunggulan kita, apa core kita, apa originalitas kita, apa idealisasi yang saat ini kita perjuangkan. Nah, ini ya. Jadi dua kebutuhan ini tidak saja sebetulnya kita terapkan kepada zaman, kepada orang pun kan sama. Satu sisi kalau kita bergaul sama orang itu kan harus beradaptasi, satu sisi dengan orangnya, dengan lingkungannya dan seterusnya. Tetapi di sisi lain kita juga harus menunjukkan siapa diri kita. Nah, ibarat naik sepeda lah gitu ya. Naik sepeda itu kan satu sisi, naik motor juga sama ya. Satu sisi harus menyesuaikan keadaan jalan, cuaca ya, bisa belok kanan, kiri, bermanuver dan seterusnya. Tetapi di sisi lain kita pun harus tahu kemana ini tujuan kita. Nah gitu. Kalau kita tidak punya kemampuan adaptif dan generatif ini membahayakan buat kita. Oke, jadi the point is setiap orang hari ini perlu memenuhi kebutuhan adaptasi terhadap zaman di satu sisi dan memenuhi kebutuhan generatif atau apa sih keunggulan-keunggulan yang perlu muncul atau idealisasi-idealisasi yang harus ia perjuangkan di tengah perubahan yang ada gitu ya. Nah, ini menuntut pengelolaan emosi. Apa saja kegiatan yang penting dalam pengelolaan emosi itu? Nah, kita masuk ke sini ya. Teman-teman sekalian, sebetulnya ada 4 poin yang perlu kita lakukan dalam rentetan kegiatan untuk mengelola emosi itu. Ya. Yang pertama adalah menyadari. Jadi emosi itu tidak bisa dikelola kalau kita tidak menyadari emosi apa yang sedang bergejolak dari diri kita itu. Nah, marah yang disadari dengan marah yang tidak disadari itu beda efeknya. Stres yang disadari dengan stres yang tidak disadari itu beda. Jadi artinya kecepatan kita untuk menyadari emosi apa yang sedang bergejolak di dalam diri kita itu menjadi kata kunci penting dalam proses mengelola emosi. Nah, itu ya. Jadi saat ini kita perlu menjadi apa sebetulnya emosi yang muncul dari diri kita. Misalnya saya tidak puas nih dengan pekerjaan di kantor saya. Saya worry nih menghadapi tantangan ke depan, ketidakpastian ke depan. Nah,
worry, stres, tidak puas, atau saya bahagia nih dengan pekerjaan saya sekarang. Nah, kesadaran-kesadaran itu penting. Karena dengan menyadari emosi apa yang sedang bergejolak dari diri kita, itu sebagai petanda bahwa kita dan dunia batin kita sedang ada interaksi. Nah, kita dan dunia batin kita bisa mengontrol, gitu ya. Bahkan kesadaran ini sangat penting kalau kita perlebar wilayahnya. Misalnya ke kantor, ya, orang yang menyadari bahwa ke kantor itu untuk nyari duit, nyari ilmu, nyari relasi, itu akan berbeda perilakunya dengan orang yang tidak sadar. Mungkin ada orang yang ke kantor itu pengennya berkelahi gitu. Kenapa? Dia kehilangan tujuannya. Sama juga, kita perluas lagi misalnya, tidak semua orang sadar bahwa hidup di dunia ini sementara dan nanti ada kampung akhirat yang lebih abadi, misalnya gitu ya. Meskipun dia tahu, tapi kalau dia tidak menyadari, maka perilakunya berbeda. Jadi kesadaran di sini menjadi kunci. Meskipun tidak cukup, gitu ya. Harus dilanjutkan kemana? Harus dilanjutkan dengan memahami. Bagaimana mempraktekkan memahami? Nah, begini. Semua emosi yang muncul dari dada kita itu positif dalam hal karena dia ciptaan Tuhan. Bahwa ada emosi negatif atau emosi positif itu nama yang diberikan manusia. Tetapi sebagai ciptaan Tuhan, dia positif dalam arti kitalah yang diberi kesempatan untuk mengelolanya. Artinya apa? Semua emosi itu akan positif kalau kita kelola dengan baik. Misalnya marah. Kalau marah itu jarang marahnya dan tepat marahnya dan jelas tujuan marahnya, kan bagus akibatnya. Tetapi kalau orang sering marah, tidak jelas marahnya, sasarannya pun keliru, dan dia tidak tahu kapan berhenti marah, itu berbahaya. Jadi yang menentukan di sini adalah orangnya. Nah, memahami bahwa kita punya peranan penting dalam penggunaan emosi, itu sangat penting, itu sangat mendasar dalam pengelolaan emosi. Jadi setelah menyadari harus memahami bahwa emosi itu tidak selalu buruk. Emosi itu bisa buruk dan bisa baik bukan karena emosinya, tetapi sejauh mana kita mampu menggunakannya. Inilah di tahap memahami. Nah, yang ketiga adalah menggunakan. Nah, tidak cukup hanya memahami saja. Kalau memahami saja sudah baik, tapi kan belum ada dampaknya. Menggunakan. Ya. Misalnya kita tidak puas dengan karir kita hari ini. Kalau itu kita gunakan untuk menemukan inovasi, ya, kreativitas, itu pasti bagus. Dari ketidakpuasan lah kita bisa meraih kemajuan gitu. Tetapi kalau ketidakpuasan itu hanya kita gunakan untuk memuntahkan amarah, mengadu domba, kemudian menggelurakan kebencian dan seterusnya, pasti itu membunuh kita. Jadi dia menjadi killer buat kita bukan karena ketidakpuasannya, tetapi karena kita salah menggunakan, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mengukir. Apa yang saya maksudkan dengan mengukir ini? Mengukir artinya menjadikan 3 langkah ini sebagai sifat atau karakter kita. Jadi karakter itu arti kata dasarnya adalah mengukir, mancep gitulah kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadi menjadi kode diri kita, sifat kita. Kalau kita menghadapi suatu keadaan di luar yang berubah, kita langsung cepat menyadari, langsung cepat tahu bahwa kita perlu memahami emosi itu tidak selalu negatif. Kemudian kita cepat melakukan hal-hal yang menurut kita perlu menggunakan emosi itu untuk hal-hal positif. Jadi itulah rangkaian proses mengelola emosi, dimulai dari menyadari sampai ke mengukir. Nah Pak, tadi sudah ada pertanyaan langsung nih Pak dari apa ini? Dari Ibu siapa nih? Ibu Rumaisa Nuraini nih Pak. Pertanyaannya adalah Rumaisa Nuraini. Ya. Oke, saya bacakan ya. Oke, silakan. Seberapa besar pengaruh trauma masa lalu terhadap emosi seseorang, Pak? Dan apakah pantas jika kita menjudge emosi seseorang tanpa melihat histori yang menyebabkan emosi orang itu menjadi seperti itu? Bagaimana itu, Pak? Ya, pasti ada pengaruhnya. Trauma masa lalu ada pengaruhnya. Ya, lingkungan ada pengaruhnya. Tetapi itu pilihan kita. You are victor atau victim. Nah, ini kita kasih victor. Kalau engkau menjadi pemenang, maka pengaruh itu tidak menentukan diri saya. Nah, tapi kalau kita menempati posisi sebagai victim,
saya adalah korban masa lalu saya, ya itu pengaruhnya besar sekali. Meskipun gini Mbak Nastiti dan Bu Rumaisa, tidak ada orang yang 100% steril dari pengaruh lingkungan atau pengaruh masa lalu gitu. Jadi semuanya dalam koridor perjuangan. Jadi sejauh mana kita berjuang untuk membebaskan diri dari pengaruh masa lalu yang bagus, sehingga kita menjadi victor, pemenang dari sejarah hidup kita sendiri, gitu kan. Nah, jangan sampai menjadi victim, kita menjadi korban. Nah, biasanya kapan orang itu menjadi victor dan victim? Ada di kesadaran itu. Kan banyak itu pengusaha. Ada orang yang jadi pengusaha karena dulu orang tuanya miskinnya minta ampun, gitu kan. Hidupnya kekurangan gak karu-karuan. Nah, dia menyadari, pakai 4 tadi itu, dia menyadari, oh kekurangan ini memang membuat saya stres, tapi ini bisa saya gunakan. Ya, saya yang jadi pengusaha itu. Kan banyak itu kisah-kisah gitu. Lalu dia berhasil menggunakan kekurangannya itu untuk membangun wirausaha sukses, misalkan banyak. Tetapi yang paling banyak adalah orang yang dibantai oleh masa lalunya gitu. Dia menjadi victim, korban masa lalunya karena tidak punya pendidikan, tidak punya orang tua yang kaya, tidak ketemu orang yang mendukung dan seterusnya. Itu semua dia bangun sebuah kesimpulan, maka waduh, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi kita dikasih pilihan. Nah, saya gitu ya. Karena itu kalau kita pakai pendekatan Islam, ini memperkaya sedikit, ada istilah mukallaf. Dan di ilmu pengetahuannya ada istilah the responsible person. Nah, mukallaf itu adalah orang yang pada saat itu, dia tidak boleh menyalahkan masa lalunya, orang tuanya atau pengaruhnya. Gitu. Malaikat nanti nggak nanya, you dulu kerja di kantor bersih atau tidak. Gitu. Yang saya tanya adalah you, keputusan you sendiri. Atau di kajian-kajian psikologinya itu ada the responsible person, orang yang bertanggung jawab. Maksudnya gimana orang bertanggung jawab itu? Dia memilih dirinya sebagai the cause, sebab mengambil keputusan. Meskipun tadi itu tidak ada orang yang 100% steril dari pengaruh masa lalu dan lingkungan. Itu ya kira-kira jawaban saya. Yang lain boleh menambahkan jawaban saya terhadap Mbak Rumaisa ini, karena setiap orang itu diberi pemahaman yang berbeda-beda untuk saling melengkapi, terutama terkait dengan emosi itu ya. Iya, terkait dengan trauma itu, jadi kalau kita menempati korban tadi Pak, itu semakin panjang Pak. Jadi misalnya kita mengembangbiakan misalnya kedendaman, kebencian gitu ya. Nah, trauma itu sebelum merusak orang lain itu yang merusak diri kita dulu. Nah, karena itu ada mekanisme agama dan ilmu pengetahuan. Namanya memaafkan. Ini disepakati. Semua ilmu pengetahuan berbicara tentang pentingnya memaafkan. Semua agama berbicara tentang pentingnya memaafkan. Bukan supaya orang lain itu begini-begini, enggak. Supaya diri kita yang punya trauma, misalnya trauma dengan peristiwa atau trauma dengan orang, itu bisa hidup sehat. Nah, memaafkan itu artinya mengeluarkan. Mengeluarkan sesuatu yang menjadi beban di dada kita, mengeluarkan. Jadi nggak ada urusannya memaafkan itu bernego atau enggak. Memaafkan itu hubungan kita dengan diri kita. Memaaf, kita mengeluarkan kebencian, kedendaman, dan berbagai hal yang bisa membebani dada kita supaya kita bisa fly. Karena itu ada ungkapan kan, forgive to fly. Ya, maafkanlah apapun yang membuat dada Anda terbebani, supaya apa? Supaya pikiran Anda bisa terbang dengan cita-cita Anda. Kan itu ungkapan yang umum, dan saya yakin ini bisa dipraktekkan oleh siapa saja meskipun tidak langsung sekali. Silakan Mbak Nastiti. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Silakan. EWN, Pak Erwin apa ini ya? Oke, Ya. mohon maaf ya. Mohon izin bertanya Pak Ubay, bagaimana mengatasi rasa bersalah kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari kepada seseorang, dan seseorang itu sudah dipanggil ilahi. Bagaimana Pak? Mungkin masih ada berasa beban kali ya Pak? Ya. Mekanismenya banyak sekali. Berbuat baik, ya. Jadi kalau kita banyak berbuat baik, itu akan menghapus beban rasa bersalah tadi. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, nah ini kita nggak tahu nih, jadi siap hitung-hitungannya. Jadi kan ada itu hitung-hitungannya nanti, kesalahan kamu apa, ini apa, ada. Tapi
itu di luar kontrol kita, hitung-hitungan itu. Yang bisa kita kontrol hari ini adalah berbuat baik sebanyak mungkin kepada siapa saja. Dan yang kedua, mendoakan orang yang menurut kita pernah berbuat salah padanya. Hanya itu yang bisa kita lakukan dan itu bisa kita kontrol. Gitu. Kira-kira itu sharing saya, Pak. Kapan tadi? Oke, terima kasih Pak Ubay. Ini dari Pak Erwin ya, Pak Erwin atau Ya, siapa ya? Mungkin, jadi gini teman-teman, ingin saya menambahkan share juga? sedikit nih ya, share sedikit ya. Baik, Pak. Kenapa berbuat baik itu penting? Jadi di psikologi itu ada istilah konsep diri. Orang itu, semua orang ini membangun konsep dirinya. Konsep diri itu artinya apa? Kesimpulan seseorang terhadap dirinya. Nah, kan semua orang punya kesimpulan itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Oh, saya ini nggak pantas jadi orang baik ini. Kenapa? Masa lalu saya buruk. Ada lagi, saya emang orang baik gitu. Kenapa? Masa lalu saya dan apa yang saya lakukan ini. Idealnya kita perlu membangun konsep diri positif. Nah, gimana caranya? Supaya kita punya perasaan bahwa kita ini orang baik dan pantas untuk disebut orang baik dan punya motivasi untuk berbuat baik itu apa rahasianya? Satu, memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi itu akan membentuk konsep diri positif. Gitu. Sampai ada hasil riset. Ini para penjahat di sebuah kantor polisi. Saya lupa sumbernya tapi begini. Isinya begini. Sebuah kantor polisi besar di Amerika itu melakukan riset. Apa sih yang membuat engkau itu jahat banget sama manusia gitu? Hartanya kamu rampok, ibunya kamu bunuh, anaknya kamu lempar. Ini apa yang buat itu? Gitu. Ternyata sebelum dia melakukan itu, yang terpatri di dalam dirinya adalah saya memang nggak pantas jadi orang baik. Ya. Jadi orang yang merasa dirinya tidak pantas menjadi orang baik itu sangat berpotensi untuk melakukan hal-hal jahat. Karena itu kita perlu melakukan baik bukan semata karena kebaikan itu akan membuahkan hal baik yang nyata kepada dia, kepada kita, tetapi juga akan memperbaiki self concept, memperbaiki kesimpulan kita tentang diri kita. Dan self concept itu sangat penting karena terkait dengan motivasi dan rasa percaya diri. Kira-kira itu Mbak Nastiti. Tadi kayaknya ada yang nanya itu lewat tulisan. Pak siapa atau Mas siapa? Mbak siapa itu? Ini lanjut ya Pak ya, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Kalista Kalyana nih. Mohon bertanya Pak. Kalista. Ya. Oke, bagaimana cara kita mengontrol emosi dan menyikapi terhadap senior kantor yang sifatnya suka mencari kesalahan orang lain dan juga cara bicaranya tergolong pedas nih Pak. Nah, sedangkan kita bertemu dengannya setiap hari dan bekerja bersama dalam satu divisi. Wah, gimana ini Pak? Ya pasti tidak mudah, tetapi ada latihan yang bisa kita lakukan. Jadi selain dari yang 4 tadi ya, jadi untuk jangka panjang itu 4 itu penting. 5 tadi itu penting. Apresiasi. Pak gimana Pak? Memberi apresiasi kepada orang yang mulutnya aja selalu pedas ke kita itu gimana caranya? Kan begitu mungkin pertanyaannya. Yang perlu kita apresiasi bukan orangnya, tetapi di situ ada momennya atau pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Nah, Pak gimana? Memang ada pelajaran. Nah, pelajaran ini dasarnya adalah keimanan kita. Pasti ada sesuatu yang positif di balik orang yang negatif sekalipun ketika orang itu bertemu dengan kita. Entah apa. Jadi mencari yang positif. Lalu kita apresiasi bukan orangnya sekali lagi. Kalau orangnya pasti nggak percaya itu ibu siapa tadi penyakit mulutnya aja pedes Pak gimana sih apresiasi gitu ya. Momennya apresiasi pelajaran itu untuk jangka panjang sangat bagus memperbaiki diri kita. Nah yang kedua untuk jangka pendek ini ya jangka pendek ada teknik namanya visualisasi. Visualisasi itu artinya apa? Kita mempersiapkan batin kita lebih dulu sebelum masuk kantor. Jadi kita bayangin dulu nih, dia ngomong nanti ketika dia ngomong seperti itu saya akan tenang. Saya akan lihat, saya akan berdiri dengan tenang, mata seolah-olah saya nggak stres gitu. Jadi visualisasi dulu. Nah ini, visualisasi sesering mungkin. Supaya apa? Supaya ketika itu terjadi, kita tetap terkontrol. Nah, ini 2, visualisasi. Ini untuk yang cespleng langsung ya. Yang kedua ada teknik mungkin sudah pernah saya bahas di sini saya lupa namanya mengeluarkan emosi kedua yang positif.
emosi kedua atau emosi sekunder. Maksudnya gimana, Pak? Nah, gini. Emosi itu ada emosi primer dan emosi sekunder. Yang berbahaya itu emosi sekunder. Emosi kedua yang kita ciptakan sendiri. Misalnya, ada orang yang menuduh kita atau marahin kita padahal kita nggak melakukan. Atau memang orang itu kalau ngomongnya ke kita itu pedes gitu ya. Secara manusiawi, ketika kita langsung dihadapkan pada itu pasti kita jengkel, bener dah? Kecuali dia nabi gitu. Saya pun jengkel gitu. Nah, jengkel pada saat ketika peristiwa itu terjadi disebut emosi primer, emosi pertama. Dan itu nggak membahayakan manusia, biasa-biasa saja. Orang gagal nangis, orang dikaplok marah, orang dikasih omongan pedes dia jengkel, itu biasa. Itu emosi pertama yang tidak membahayakan buat manusia. Ya. Yang berbahaya itu emosi kedua, emosi sekunder yang kita ciptakan sendiri. Karena kemarin dia ngomong begini, saya benci, saya dendam, saya mancep benci saya ke sini sampai dalam banget, itu yang berbahaya. Nah, emosi kedua sekunder ini kita sendiri yang menciptakan, bukan omongan dia udah selesai, kita mangkal itu udah selesai, gitu ya. Nah, supaya emosi sekunder itu tidak membahayakan kita, maka kita harus segera memunculkan emosi sekunder yang positif. Gitu. Entah caranya mungkin mengembangkan pemahaman, oh mungkin dia lebih stres, oh memang dia begitu, kita masukin pikiran saja, nggak usah masukin ke hati. Itu kan cara kita melatih diri kita supaya, cara kreatif kita supaya kita nggak dikuasai oleh emosi sekunder yang negatif, karena sangat berbahaya. Bukan berbahaya buat orang yang bikin kita kesal, enggak, dia berbahaya buat kita ya. Jadi ada kebencian, ada kesebalan yang mancep di hati. Mestinya kan cukup di pikiran. Nah itu ya. Jadi 3 itu. Untuk jangka panjang 5 hal tadi dipraktekkan sebisa mungkin sesuai kemampuan kita. Tapi untuk jangka pendek bermainlah di visualisasi. Nanti saya kalau dia ngomong begini saya akan tenang. Saya akan ngomong yang secukupnya dan seterusnya. Atau tadi emosi primer dan emosi sekunder tadi ya. Emosi primer tidak bisa kita hindari, tapi kita menciptakan emosi sekunder yang berlawanan dengan emosi primer. Artinya yang positif gitu ya. Supaya apa? Dada kita nggak dipenuhi dari itu kebencian, amarah dan seterusnya, karena itu berbahaya buat kita. Itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalau ada yang lain yang nambahi silahkan. Saya bacakan ya Pak ya. Mohon advice-nya Pak, bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional karyawan nih. Berarti perannya sebagai atasan nih ya Pak ya. Apakah berinvestasi ke sana sangat menjanjikan dan bisa menjadi hal yang penting bagi perusahaan? Begitu Pak. Apa esensinya gitu Pak? Investasi ini maksudnya apa ini? Investasi ke sana itu maksudnya apa nih Pak? Mungkin melakukan pelatihan atau bagaimana meningkatkan kecerdasan emosional gitu Pak. Iya, benar. Mengadakan pelatihan. Oh iya Pak, pelatihan itu sangat penting terkait dengan bagaimana organisasi itu meningkatkan performanya. Tetapi tidak tunggal, tidak berhenti di pelatihan kalau ingin performanya bagus ya. Jadi setelah diketahui problemnya baru dilatih, atau pelatihan dulu baru nanti muncul problemnya. Tetapi yang terpenting setelah itunya bagaimana? Nah, dibuatlah aturan yang mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut, atau dibuatlah sistem yang namanya reward and management. Jadi yang bagus nanti dapat balasan yang bagus dari kantor ini. Intinya ada sistem yang mengatur setelah pelatihan itu. Kebanyakan perusahaan-perusahaan kita mengandalkan di pelatihan. Itu juga sudah bagus, tapi kalau ingin hasil yang optimal, latihan saja tidak cukup. Nah, tadi Bapak bertanya tentang apa sih yang penting untuk dilakukan company, organisasi, supaya masing-masing orang itu terfasilitasi oleh budaya di kantor itu untuk meningkatkan emosinya. Nah, hal yang sangat penting itu tolong-menolong Pak, kerjasama tim. Jadi timnya itu dibikin dinamis dan harmonis. Dinamis itu artinya maju terus, harmonis itu artinya rukun. Pak itu kan susah Pak, susah. Nah caranya gimana? Diberi ruang untuk saling
memberikan penilaian positif. Nah, misalnya ya di periode-periode tertentu dibuka dialog, bukan debat terus. Kalau debat terus adu argumen, itu permusuhan. Nah, dialog itu artinya bertukar pikiran, ide, ya. Atau dibuat acara-acara di mana setiap orang itu ternyata semakin dekat, mengetahui teman lainnya itu semakin dekat gitu. Jadi si A tahu si B, tapi tahu dalam pengertian yang positif ya, memahami. Ya. Yang kedua ada rule atau aturan atau dorongan agar masing-masing orang saling berempati, menolong, peduli pada orang lain. Nah, itu semua adalah kegiatan kolektif yang bisa dilakukan oleh kantor, oleh organisasi untuk memfasilitasi orang-orangnya agar bisa meningkatkan kecerdasan emosional. Tentu tidak cukup, perlu ada pengetahuan yang masuk. Jadi dengan cara seperti itu, istilahnya berjamaah lah ya. Berjamaah itu kan semua orang berada dalam satu saf ya, satu baris untuk memperjuangkan tujuan. Nah, kalau di kantor kan perlu berjamaah untuk memperjuangkan target-target prestasi. Nah, dengan cara seperti itu, maka orang-orang kita juga terfasilitasi. Atau lagi misalnya, Pak, kalau ada orang konflik, itu kita fasilitasi. Supaya apa? Supaya konfliknya jangan sampai konflik destruktif, merusak semuanya. Ya. Yang satu menjelekkan ini di belakangnya, yang satu menjelekkan ini yang saling menghantam, itu buruk buat organisasi. Ya, selain buruk buat mereka juga merusak organisasi. Ini organisasi dibuat untuk nyari duit nggak, sama nyari pahala, dibuat ladang perang oleh mereka gitu. Nah, supaya konflik ini tidak sampai destruktif, organisasi perlu turun tangan, bikin suatu forum. Konflik ini harus positif. Gimana Pak konflik positif itu tandanya? Satu, persaingan positif, terbuka. Nah, yang kedua, masing-masing yang berkonflik itu mengetahui kelebihan yang lain. Nah, yang ketiga, tidak boleh tradisi ngomongin orang di belakang, itu dikurangi budayanya. Itu. Jadi harus ada pernyataan ke sana. Itu. Kalau perlu disistemkan. Supaya apa? Supaya orang itu bergerak untuk berkontribusi hal-hal positif saja, dan dengan demikian tidak saja emosinya, intelektualnya juga bagus, mentalnya juga bagus, dan seterusnya. Intinya, ini mungkin tidak mudah Pak ya, tetapi ini sharing saja. Kantor kita atau organisasi kita itu kalau bisa jangan sampai hanya dipahami sebagai tempat orang nyari duit saja gitu. Ya, itu setannya banyak di situ, tapi juga tempat untuk mengembangkan diri. Jadi semua orang itu berkembang dengan bekerja di kantor kita, berkembang ilmunya, berkembang kelapangan hatinya, berkembang toleransinya, emosional dan seterusnya. Itu ya. Jadi kantor sebagai tempat pendidikan itu ideal. Meskipun itu nggak sulit, meskipun itu sulit, tapi kita bisa melakukannya, entah itu sebagian kecil atau sebagian besar. Menurut saya itu. Terima kasih. Sharingnya bagus itu. Ya, Oke. Yang lain juga bagus juga. Oke, terima Ya, kasih Pak Ubay. Mungkin Pak Abdi Nugroho ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Pak Ubay? Silahkan. Halo Pak Abdi. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Ubay. Ya, terima kasih Jadi, Pak Abdi. Ya, jadi ini sangat menarik ya Pak, apalagi kita berbicara dengan manusia ya, SDM. Yes. Kalau memang SDM. SDM ini memang salah satu aset bagi perusahaan atau organisasi ya Pak, Iya. di mana Ya. tiap orang beda-beda mindsetnya Pak. Dan saya influence tadi juga ke arah sana itu mengenai Ya. kamu karyawan ini bekerja untuk apa seperti itu. Ya. Datang kerja pulang atau datang mau berinovasi, itu yang masih Yes. agak susah. Karena masih Ya. tertanam mindset yang diajarkan ya di tempat lain atau bagaimana ya Pak? Benar, Pak. Di tempat lain, dengan keluarganya, dengan sekolahnya, dengan kantor lain, di gengnya dan seterusnya, itu kan dibawa ke Iya. kantor kan. Karena Betul, itu perlu ada lingkungan. sistem. Kalau bahasa yang ilmiahnya hari ini itu harus dibuat sistem yang menghasilkan budaya baru, sehingga siapapun yang masuk kantor kita itu bajunya ditinggal di luar sana. Masuk kantor kita harus mindsetnya harus kantor kita.
bajunya, baju kantor kita, maksudnya budaya yang kita tampilkan harus kantor. Ini kadang juga untuk para staf juga ini ya, kantor atau organisasi kita itu kan orangnya macam-macam, kuliahnya beda-beda, lahir dari keluarga yang beda, dulunya mungkin juga dapat warisan dari kantor yang berbeda gitu ya. Karena itu bagi organisasi yang ingin ya, menunjukkan dia punya identitas sendiri, punya karakteristik pribadi sendiri dan seterusnya, perlu dibuat budaya. Nah, dari mana budaya itu? Salah satunya dari SOP, salah satunya lagi dari ilmu, salah satunya dari contoh dan seterusnya ya. Misalnya gitu ya, mungkin ya ngobrolin orang lain di tempat-tempat ngopi di dapur itu biasa di kantor yang dulu, tapi sekarang di saya misalnya begitu tidak. Kita harus latihan untuk berkonflik secara terbuka agar konfliknya tidak destruktif, misalnya begitu. Kita kasih ruangan gitu ya. Mungkin dulu di kantor dia yang dulu ngadep atasan itu susah banget gitu, nah, tapi di kantor ini gampang, setiap orang bisa sharing dengan atasannya, mungkin gitu. Mungkin dulu kalau setiap ngajuin ide-ide yang kreatif itu pasti ditolak karena pasti urusannya dengan duit gitu, misalnya. Di kantor ini boleh, silahkan. Anda punya ide kreatif, diskusikan dengan kami, siapa teman Anda, oke, gitu. Jadi ada budaya yang perlu kita bangun. Baik Pak, terima kasih karena waktu kita yang sudah terbatas nih, durasinya sudah mau di akhir. Tadi mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Naila tadi, dan sekarang mungkin ada closing statement dari Bapak mengenai topik hari ini. Silakan Pak. Satu-satunya emosi adalah makhluk Tuhan yang tidak bisa kita pisahkan dari diri kita. Kita nggak bisa pura-pura sedih, nggak bisa pura-pura bahagia. Jadi dia nempel dengan diri kita, plug and in kalau dalam bahasa komputernya itu ya. Dia nyambung dengan diri kita, tidak bisa kita pisahkan. Tetapi yang paling penting dari emosi itu bukan emosinya, bagaimana kita mengelola. Untuk mengelola emosi tadi kita sudah belajar 4 hal yang penting untuk kita lakukan agar kemampuan kita mengelola emosi menjadi lebih bagus dan lebih bagus. Kira-kira itu Mbak Nastiti. Semoga pertemuan saya dengan Anda hari ini itu bisa menghasilkan manfaat buat saya, buat kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas penjelasan dan juga tanya jawab di hari ini ya Pak, diskusi di webinar hari ini yang sangat menarik. Semoga apa yang sudah dibahas hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Nah, oke, rekan-rekan juga bisa bantu subscribe, like, dan juga share video-video kami yang ada di YouTube, serta juga bisa meninggalkan komentar berupa saran mengenai topik apa sih yang ingin dibahas di virtual learning session selanjutnya ataupun di program Connecting Time kami selanjutnya. Kami tunggu ya. Dan juga jangan lupa untuk terus follow sosial media kami agar terus mendapatkan update-update terbaru dari Foster & Bridge Indonesia. Bapak dan Ibu bisa follow YouTube channel, Facebook page, Instagram, dan juga LinkedIn kami. Baik, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber kita hari ini yaitu Pak Ubaidillah Anwar yang sudah memberikan materi yang sangat bagus sekali ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Pak. Dan untuk sesi kali ini, webinar hari ini kita sudah di penghujung waktu dan ujung acara. Saya Nastiti dan juga rekan-rekan tim kami yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam webinar hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan juga selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Bye.